Anak bawa ijazah dengan angka 10 semua, nggak ada perusahaan yang percaya. Nggak ada. Universitas pun kagak percaya. Pasti akan diuji kembali. Orang tua pada bangga, oh anak saya nilainya 10 semua, anak what for? Karena kertas ini nggak akan bicara apa-apa. Yang akan berbicara adalah kompetensi anak. Dan hasil yang dibawa sesuai dengan kompetensinya. Bukan hanya pura-pura membawa nilai baik yang hanya akan menjadi tiket masuk lapangan, tetapi mereka tidak bisa bermain. Diskusi mendalam, perspektif baru, isu terkini seputar dunia pendidikan. Temukan wawasan di Bincang Pendidikan. Halo semuanya, saya dengan Nisa, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Sebenarnya excited banget karena ini adalah edisi pertama dari Bincang Pendidikan, inisiatif barunya PSPK, di mana yang tadinya Bincang Pendidikan kita cuma ngobrol-ngobrol bersama dengan para peneliti-peneliti. Sekarang kami ingin mencoba untuk membicarakan berbagai isu dengan lebih luas lagi melalui podcast ini. Dan di edisi perdana ini, saya ingin mendiskusikan bersama teman-teman terkait dengan isu yang lagi hangat tentang ujian nasional. Kembali menghangat. Dan bersama saya akan berbincang-bincang pada siang hari ini adalah salah satu dari tokoh pendidikan yang sudah 15 tahun. 15 tahun yang lalu sudah meributkan soal ujian nasional. 15 tahun Ibu Ice Khadijah. Iya. Ibu Ice Khadijah adalah Ketua Dewan Pakar PSPK. 15 tahun Bu, saya kayak nyebut tadi tuh 15 tahun terus balik lagi ke titik ini. 15 tahun yang lalu saya memang sudah gelisah, galau sekali dengan adanya ujian nasional yang pada akhirnya berujung pada perlombaan untuk menampilkan seolah-olah hasil pendidikan kita baik-baik saja. Dan itu membuat saya risau. Kenapa? Karena saya mempunyai kesempatan untuk kemana-mana ya, untuk ke sekolah yang mempunyai fasilitas sangat baik, sampai ke sekolah yang hanya punya guru 2 orang. SMP punya guru 2 orang, dan yang lainnya guru yang datang dan pergi, guru honorer yang datang dan pergi. Yang kemudian anak-anak yang ada di sekolah itu yang tentunya bukan permintaan ya, mereka hidup dari keluarga yang marginal, tinggal di situ. Kemudian tiba-tiba diberi alat ukur yang sama dengan anak-anak yang kebetulan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, yang bisa membuat mereka pergi ke bimbel dan sebagainya. Nah, kemudian kelulusannya ditentukan oleh yang namanya ujian nasional itu. Nah, itu yang sebetulnya sejak lama telah merisaukan hati saya, karena di situ sila kelima kita itu terkoyak habis. Karena ingat bahwa amanat mencerdaskan kehidupan bangsa ada di Undang-Undang Dasar 45. 15 tahun yang lalu. Betul. Situasinya seperti itu dan Bu Ice memperjuangkan supaya ujian nasional dihentikan waktu itu. Iya. Jadi kalau di-trace di Facebook saya itu pasti status saya selalu bersinggungan dengan ujian nasional. Dan kemudian pada kira-kira 12 tahun yang lalu saya menulis di media cetak, kemudian juga menyampaikan di media televisi, dan ada 2 artikel juga yang menjadi rame, dan waktu itu mah belum viral-viral ya, untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Dan puncaknya pada 2016 saya bersama-sama dengan para pegiat pendidikan melakukan konvensi ujian nasional
ya kalau boleh dikatakan tandingan, karena pada hari yang sama Kemendikbudristek juga sedang melakukan konvensi ujian nasional. Jadi kami di Gedung Juang di Cikini bersama beberapa tokoh pendidikan bersama-sama di sana juga melakukan bersama-sama orasi tentang penolakan kepada ujian nasional. Dan hasilnya di 2019 baru benar-benar dihentikan ya? Iya, sebenarnya pada zamannya Pak 2017 itu sudah akan ada moratorium ujian nasional. Dan kami beberapa tokoh yang sudah sering menolak ujian nasional datang menghadap Pak Menteri waktu itu yang akan memberikan mandat untuk moratorium ujian nasional. Namun keesokan harinya ada berita yang sangat mengejutkan, moratorium tersebut tidak jadi dilakukan. Berat banget ya Bu perjuangan untuk menghentikan ujian nasional. Waktu itu argumen yang digunakan tuh, masih ingat nggak Bu? Waktu itu alasan utama, argumen utama yang mendorong Ibu dan para tokoh lainnya untuk menghentikan ujian nasional tuh apa? Kemudian alasan yang digunakan untuk pemerintah saat itu apa gitu? Kalau kami ini ya sudah jelas menyadari orang sekolahnya nggak sama kok diuji yang sama. Itu jelas menyakiti anak-anak. Dan yang kedua adalah hanya beberapa mata pelajaran. Hanya beberapa mata pelajaran membuat anak-anak mati-matian berjibaku untuk lulus. Dan kalau tidak disiapkan dengan baik, sekolah akan terbebani oleh tuntutan dari pemerintah daerah yang meminta sekolah untuk meluluskan 100%. Nah, bagaimana ketika sekolah dengan kondisi yang sangat minim kemudian diminta anak-anak untuk lulus 100%. Yang pada akhirnya orang jatuh terjebak pada perilaku-perilaku kecurangan untuk memenangkan itu. Sehingga pendidikan ini jadi seperti racing gitu. Dan racingnya itu mending kalau keseluruhan, kan tidak. Hanya mata pelajaran tertentu. Yang mana ketika menjelang ujian nasional, mata pelajaran yang dianggap tidak penting seperti olahraga itu semua harus dikorbanin. Harus dikorbanin untuk persiapan ujian nasional. Jadi si ujian nasional, sebelum ngomongin masalah tadi menjebak orang atau menempatkan orang pada harus mengambil pilihan-pilihan yang sulit, itu pun sudah mengubah seluruh pembelajaran anak ya. Betul. Jadi ada mata pelajaran yang dianggap penting, ada mata pelajaran yang enggak dianggap penting. Jadi artinya udahlah nggak usah ngomongin pentingnya kesehatan jasmani. Orang itu nggak diujikan. Akhirnya harus mengambil konsekuensi seperti itu. Betul. Dan ketika hanya fokus pada mata pelajaran yang diujikan, pada akhirnya berkutatnya hanya pada knowledge. Pembenahan sikap, pembenahan skill menjadi tidak relevan. Emang apa bedanya sih kalau knowledge dengan kompetensi? Katakanlah sekarang bukan ujian ya, tapi ada tes terstandar literasi. Apa bedanya tes mata pelajaran dengan kemudian assessment literasi gitu dari sisi kontennya Bu? Begini, kalau ujian yang berbasis pengetahuan, ya hanya mengujikan pemahaman terhadap pengetahuan itu saja. Sedangkan literasi kan itu kan baru di ujung pemahaman saja, belum sampai menganalisa informasi, belum sampai mensintesa, belum sampai mengungkap kembali. Tapi sudah dianggap itu sudah harus disamaratakan gitu. Jadi ya beda sekali. Kalau orang itu dianggap literasi kan bukan karena dia tahu tentang pengetahuan tersebut, tetapi dia paham secara mendalam, dia tahu kenapa ini begini dan kemudian dia mampu mengungkapkan kembali untuk disampaikan dengan bahasanya sendiri.
Dan itu perlu dari semua mata pelajaran. Itu semua mata Jadi pelajaran. tidak ada lagi mata pelajaran A yang lebih penting dari yang lain. Tidak. Karena mata pelajaran itu adalah media untuk anak bermoral, untuk anak. Memang semua pelajaran mengarahkan ke sana. Tetapi ada mata pelajaran yang lebih memberatkan. Misalnya pelajaran agama, karena di Indonesia masih ada pelajaran agama, pelajaran PPKN, pelajaran olahraga. Jangan salah, pelajaran olahraga itu bukan hanya asal anak lari, tetapi bagaimana anak menghargai waktu, bagaimana anak menghargai preciseness, kecermatan dalam bertindak itu dilatih dari pelajaran olahraga. Jadi semua mata pelajaran itu mempunyai keistimewaan untuk melatih. Ada yang fokus banyak pada knowledge, ada yang fokus banyak pada skill, ada yang fokus banyak pada perubahan attitude. Walaupun semua mata pelajaran harus memampukan ketiga-tiganya agar menghasilkan kompetensi. Nah, ketika kemudian dikotakkan, mata pelajaran ini diujikan, mata pelajaran ini diujikan, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Akhirnya fokus pandang guru, anak, dan orang tua hanya pada yang akan dilombakan ini. Saya menganggap ujian nasional is racing, adalah perlombaan. Dan semua orang pengen menang gitu. Jadi ya mati-matian deh, semua tenaga dihabiskan di sini. Yang dikorbanin apa aja sih Bu selain mata pelajaran gitu? Apalagi yang kira-kira kenapa, apa efek dari sebuah assessment terhadap orang tua misalnya, terhadap hasil belajar anak-anak kita misalnya. Sebagian orang beranggapan kan justru ini melatih kayak tadi, racing. What's so wrong about racing? Apa jeleknya gitu ya kalau orang itu berlomba? Kalau racingnya milih, itu bagus. Saya memilih ikut race untuk sesuatu yang saya tahu saya punya kekuatan dalam hal itu. Kalau orang dipaksa racing untuk berbagai hal, bahkan yang dia tidak mampu, pasti akan menumbuhkan ketakutan-ketakutan. Dampak psikologis dari ujian nasional besar sekali. Banyak anak-anak yang ketakutan dan sampai pada titik di mana dia harus, orang tuanya harus ngutang, harus apa, untuk supaya bimbel untuk mata pelajaran yang dia tidak mampu. Oke. Itu nggak cukup hanya belajar dari sekolah sampai harus bimbel segala, saking beresiko itu. Ya kita tahu sendiri dengan kasat mata betapa menjamurnya bimbingan-bimbingan, dalam tanda kutip bimbingan belajar, bukan bimbingan belajar, latihan ujian nasional. Apa bedanya belajar dengan latihan ujian nasional? Belajar itu adalah membelajarkan diri. Bagaimana anak diajak menganalisa informasi yang dia baca, kemudian mempertanyakan kenapa orang menulis seperti ini dan seterusnya. Sedangkan belajar untuk ujian nasional adalah belajar informasi itu dibaca, dihafalkan, soalnya mana, kemudian soal dijawab dengan itu. Sedangkan kalau belajar, kalau jawabannya salah, dia bisa mempertanyakan, kenapa ya kok jawaban ini salah? Kenapa saya dianggap benar kalau menjawab seperti ini? Dan kenapa saya dianggap salah kalau saya itu belajar. Beda dengan latihan untuk mengerjakan soal. Kalau sekarang saya mau loncat sedikit ke masalah karakter. Yang menariknya adalah kita nggak pernah ada perdebatan. Sama sekali nggak ada perdebatan. Bahwa pendidikan kita harus membangun kompetensi dan karakter. Nggak ada yang nggak setuju. Oh iya. Semuanya setuju. Cuman yang kemudian jadi perdebatan adalah karakter ini dibangun lewat apa. Nah, yang kami temui di PSPK, karena kami juga memonitor media Bu Ice, justru keinginan kembalinya lagi ujian nasional, terlepas dari apa yang tadi Bu Ice sudah sampaikan, keinginan ini juga didorong karena ingin pembentukan karakter anak yang tangguh. Di mana mereka akan belajar bekerja keras, mencari strategi bagaimana membantu dirinya sendiri. Karena ujian nasional itu bukan ujian yang dirancang sebenarnya untuk berkolaborasi, bukan dirancang untuk saling
berdiskusi, tapi justru bagaimana kamu mengandalkan kekuatan sendiri sehingga ini menjadi perilaku yang tangguh. Any comment Bu Ica soal UN mendorong ketangguhan? Tidak, itu melatih ketangguhan semu. Setelah tercapai, selesai, hilang ketangguhan itu. Karena melatih ketangguhan diawali sejak usia dini. Sejak usia dini, anak misalnya mau ambil sendok merengek-rengek, minta diambilkan. Kita berargumen dengan dia, yuk kita ambil sendiri. Latihan untuk menjadi tangguh itu dari kecil sampai usia, ya kalau ini usia sekolah, sampai di SMA, sepanjang tahun sekolah, itulah tempatnya melatih resiliensi. Bukan waktu ujian saja. Dan ingat, yang diuji hanya beberapa mata pelajaran. Dia hanya tangguh, dan itu belum tentu mata pelajaran yang dia sukai, yang dia pengen melanjutkan untuk mendalami hal itu, tapi dia harus melakukan itu. Dan ini bukan membuat dia tangguh, tetapi membuat dia jera dan membuat dia menolak itu nantinya. Karena dia hanya berupaya tangguh untuk menyelesaikan soal saja. Jadi semu dalam artian tangguh tapi untuk alasan yang keliru atau untuk tujuan yang keliru, untuk dan yang keliru dan sesaat ya, sesaat. Iya, cetek, terlalu cetek. Karena melatih ketangguhan itu ya sepanjang proses pembelajaran di sekolah itu dan di rumah, itulah yang melatih ketangguhan. Memang saya juga belajar bahwa tidak ada satupun karakter manusia itu yang bisa dibangun dalam waktu singkat. Oh, tidak. Maka tadi Bu Ice bilang dari pendidikan anak usia dininya, betul, sampai ke ujung, bahkan sampai kita udah usia dewasa pun kita sebenarnya terus-terusan belajar membangun karakter yang baik. Betul. Jadi melatih ketangguhan yang keliru kalau kita melatih ketangguhan hanya ujian nasional. Ujian nasional is a very little part of education. Bagian yang super kecil, tetapi menghabiskan tenaga semua orang untuk berfokus pada ujian nasional. Dengan fokus yang kurang tepat ya. Mungkin kita nggak bisa mengatakan 100% itu salah. Tetapi fokus yang kurang tepat. Karena hanya fokus pada hal yang belum tentu akan menjamin anak itu hidup lebih baik. Bayangkan kalau anak-anak SMK yang harusnya dilatih untuk kesiap bekerjaan. Kemudian dia harus duduk untuk ujian nasional menghabiskan 6 bulan yang seharusnya dia bisa melatih diri, mengasah untuk setelah lulus SMK dia masuk dunia kerja, tetapi menghabiskan 6 bulan untuk persiapan ujian nasional. Betapa tidak hancurnya anak-anak itu. Padahal pada saat masuk ke dunia kerja yang ditanya bukan hasil UN-nya, tapi kemampuan kerjanya dia, kemampuan dia berkolaborasi dan sebagainya. Kemampuan menjawab, kemampuan merespon omongan orang lain dengan baik dan sebagainya. Yang juga menarik Bu Ice adalah tentang lifelong learning. Menurut kami, kemampuan menjadi pembelajar sepanjang hayat itu adalah kemampuan yang juga karakter yang dibangun sejak dini. Nah, kegemaran belajar, seperti halnya kita ngajarin literasi dimulai dari PAUD dengan kegemaran untuk melihat buku, membuka buku, itu adalah langkah pertama. Nah, menariknya adalah sebagian orang, kami ngelihat juga balik lagi di media sosial, menganggap bahwa lifelong learning itu atau menjadi pembelajar sepanjang hayat itu adalah seperti hobi gitu. Jadi ada orang yang punya hobinya naik sepeda, ada orang yang hobinya merajut, dan ada orang yang hobinya belajar, gitu. Sehingga ketika kita bilang bahwa assessment itu mempengaruhi kemampuan orang membangun lifelong learningnya, mereka bilang, ya itu kan untuk kamu yang emang senang belajar, tapi masih banyak anak Indonesia yang perlu dipaksa untuk belajar, karena mereka tidak hobi belajar. Ya gurunya, sekolahnya membuat kebiasaan untuk melatih suka belajar. Dan itu lagi-lagi nggak bisa cuma satu kali di ujung. Nggak bisa. Dan ini dibahas di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Lifelong learning ini menjadi tagline
di UNESCO bahwa ya setiap negara itu perlu melatih semua anak-anaknya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mengingat saat ini teknologi bisa melakukan banyak hal. Jangan salah, anak-anak sesudah lulus dari sekolah masuk ke dunia kerjanya udah pakai teknologi. Dan ketika anak tidak bisa menampilkan keterampilan yang mestinya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh teknologi, mereka akan kalah. Ya. Karena yang perlu dilatih oleh pendidikan adalah bukan bersaing dengan teknologi. Ya, pasti kalah kok. Pasti kalah. Kalau cuma hafalan pasti kalah. Bukan bersaing dengan teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu dia perlu kecakapan lifelong learning tadi. Ya. Karena kehidupan di era saat ini, di era teknologi ini begitu cepat berubah. Dan Bu Ica ngelihat ada dampak dari kalau ujian nasional balik. Ada dampaknya terhadap kemampuan jadi pelajar sepanjang hayat itu? Bisa jadi. Saya tidak bisa memprediksi, tapi bisa jadi. Kalau Ibu lihat dari yang dulu 15 Kalau tahun dilihat yang dari lalu, yang dulu, mulai iya. perjuangan. Kenapa? Karena saya ini melatih ke seluruh Indonesia. Setiap kali pelatihan dengan metode-metode yang menarik, membuat anak engage di dalam kelas. Di akhirnya guru sedih dan menangis karena apa? Bu Ica, ini semua kalau dibawa dalam kelas paling setahun cuma 2 kali. Sisanya harus latihan soal. Karena at the end yang menentukan adalah ujian nasional. Se-powerful itu ya? Se-powerful itu. Ya jelas lah. Membawa nama semua orang. Betul. Dan anak yang dipertaruhkan. Saya bilang ujian nasional ini memperalat anak. Menggunakan anak sebagai alat untuk memberikan nama kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya, para stakeholder. Ya. Orang tua pada bangga, oh anak saya nilainya 10 semua, anak what for? Ya. Dan mungkin orang-orang itu yang pengen ujian nasional ada lagi kan, biar ada sesuatu Yes. yang dibanggakan. Dan ini pernah pengalaman saya yang sangat menyedihkan. Saya memberi pelatihan, waktu itu ada salah satu dekan dari sebuah sekolah internasional, universitas bukan sekolah, yang ada di Jakarta. Dia datang ke saya, dia mengatakan, Ica, I feel sorry with your students. Dia bawa ijazah karena dia mau masuk program internasional, bahasa Inggrisnya 999. Dan kami kalau mau menerima mahasiswa yang memilih internasional, kami wawancara. Tetapi mereka tidak bisa sama sekali dengan angka 9 yang ada. Are they cheated? Apakah mereka terbohongi oleh nilai-nilai itu? Ya saya mau bilang iya gimana, mau bilang enggak itu kenyataan ya saya cuma bilang ya itu akibat ujian nasional yang membuat mereka mendapat nilai tapi nggak dapat kompetensi. Ouch, dapat nilai tapi nggak dapat kompetensi. Yes, itu yang paling menohok dan pengalaman yang saya alami sendiri. Ya. Padahal kompetensi, literasi, numerasi itu modal penting banget untuk jadi pelajar sepanjang hayat kan. Karena literasi itu membuat kita tahu apa yang kita nggak tahu. Yes. Dan literasi itu yang membuat kita bisa living with others peacefully karena kita tahu bagaimana caranya kita bergaul dengan orang lain. Di mana saat ini itu menjadi ciri kehidupan masa global ini. We have to be able to live with anybody from anywhere. Ibu di UNESCO. Jadi Ibu adalah perwakilan Indonesia untuk UNESCO. Apa namanya Bu? Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Ibu berinteraksi dengan negara-negara lain. Ada negara yang ingin balik ke standardized test? Tidak ada sama sekali. Saya beberapa minggu yang lalu menerima bilateral dengan Liberia yang mengatakan bahwa kami sedang push untuk selesaikan segala kebijakan untuk ujian nasional. Rata-rata negara memberhentikan.
Mudah-mudahan begitu juga dengan Indonesia, nggak usah berpikir balik. Ya, ya mungkin zamannya juga udah beda sih ya. Saya ketika memperjuangkan ini 10-15 tahun yang lalu belum ada AI dan kehidupan teknologi belum secepat ini perubahannya, belum semasif ini perubahannya. Sehingga kecakapan yang dibutuhkan anak itu sekarang berbeda. Anak bawa ijazah dengan angka 10 semua, nggak ada perusahaan yang percaya. Nggak ada. Universitas pun nggak percaya. Pasti akan diuji kembali. Karena kertas ini nggak akan bicara apa-apa. Yang akan berbicara adalah kompetensi anak. Bagaimana saat ini pendidikan kita berupaya keras memperkuat kompetensi anak dan hasil yang dibawa sesuai dengan kompetensinya. Bukan hanya pura-pura membawa nilai baik yang hanya akan menjadi tiket masuk lapangan tetapi mereka tidak bisa bermain. Teknologinya sudah berubah, kompetensinya semakin penting bahwa kita bukan bersaing dengan teknologi, tapi bagaimana menggunakan teknologi dengan kompeten. Jadi ironis sih memang dengar ketika justru teknologi ini dianggap bisa membuat UN lebih baik. Jadi kan udah ada teknologi nih, jadi pakai aja itu sistem yang ujian nasionalnya berbasis komputer, di mana ada kamera yang kalau ngelirik dikit langsung dicoret anaknya gitu kan, dianggap batal atau gagal ujiannya karena dianggap nyontek karena melirik, atau kan udah ada teknologinya nih, pakai CCTV yang lebih canggih supaya anaknya lebih takut untuk melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Arahnya ada yang ke situ, Bu. Memang teknologi akan membuat pelaksanaan ujian nasional lebih mudah, lebih baik, lebih akurat. Tetapi akan menghancurkan anak lebih lembut hancurnya. Dan mari digunakan teknologinya bukan buat itu gitu kan. Teknologi arahnya bukan untuk itu. Dan saya yakin tidak ada satu negara pun yang akan bersepakat mengiyakan hal tersebut. Bahwa teknologi bisa digunakan dengan baik untuk ngawasin anak di sekolah. Anak-anak hidup di sekolah bukan di penjara. Harusnya belajar, bukan diawasin, bukan dimonitor seperti di penjara. Justru menggunakan teknologi untuk ngebantuin mereka belajar, bukan malah semakin gak percaya sama mereka, semakin melihat anak itu sebagai sumber kesalahan. Itu sih yang penghormatan terhadap anak gitu. Ketika tidak bisa mengerjakan ujian nasional, banyak sekali faktor yang menyebabkan dia nggak bisa itu. Iya kan? Bayangkan di kelasnya gerah, berdebu, satu lagi di kelas yang ada AC-nya, kemudian di sini gurunya cuma satu, kemudian sudah satu tidak adil, tidak diuji dengan cara yang sama. Itu faktor-faktor banyak sekali yang mempengaruhi seseorang tidak bisa perform. Di dan materinya itu kemudian mereka yang dianggap kurang. Tidak layak lulus. Tidak layak lulus. It's not fair. Itu adalah ketidakadilan. Makanya kalau tulisan saya pada saat itu adalah boleh saya bacakan salah satu tulisan saya yang saya terbitkan di salah satu media pada saat itu adalah UN Potret Cedera Keadilan. Tahun berapa itu, Bu? Kalau nggak salah ini 2013. 2013. Ya, kalau nggak salah 2013. Jadi di sini saya melihat UN itu cedera keadilan. Dan yang kedua adalah UN Petaka Generasi Penerus Bangsa. Karena generasi penerus bangsa ini yaitu anak-anak yang lulus dari sekolah menengah dengan modal hanya dapat ijazah yang nilainya belum tentu merupakan kompetensinya, dia akan berpartisipasi dalam kehidupan yang sangat ketat. Tapi yang dianggap melatih kekuatan mereka hanya di ujian nasional, bukan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Dan itu yang saya anggap petaka buat generasi penerus. Nah, sebenarnya kan sekarang juga ada ujian yang berstandar nasional. Yang kalau tadi Ibu bilang
sekolahnya beda, kondisinya beda, sarana prasarananya beda, tantangannya beda, tapi menggunakan alat ukur yang sama atau assessment yang sama. Pemerintah sekarang juga melakukan itu, namanya assessment nasional AN atau ANBK. Yang dites memang tadi literasi, numerasi, jadi memang kompetensi bukan konten per mata pelajaran. Tadi kita udah bahas soal kontennya. Tapi assessment nasionalnya nih Bu, sama-sama assessment nasional. Tapi fungsinya sama nggak sih? Targetnya bukan individu anak. Assessment nasional Assessment targetnya bukan nasional, individu anak memang. Targetnya adalah sekolah. Bedanya gimana Nah, tuh? yang harus kita lihat adalah kesiapan setiap sekolah secara ideal, minimal ideal dalam mendidik anak. Itu yang harus ada dulu. Itu yang harus dilakukan asesmen. Sekolah itu mempunyai kondisi yang cukup kondusif tidak sih buat mendidik anak-anak. Sekarang ini kita dengan akal sehat, common sense aja. Saya mengajar di kelas 7A. Bu Nisa mengajar di kelas 7B. Iya. Materinya sama. Saya mengajar halaman 7 dan 8 itu sampai 2 kali pertemuan. Bu Nisa halaman 7 sampai 14 selesai dalam dua kali pertemuan. Lebih cepat saya dong. Lebih berarti. cepat. Apa bedanya? Muridnya mungkin beda kan? Muridnya beda. Yang kedua, kedalaman saya membahas halaman 7 dan 8 Ya, itu. jangan-jangan Ibu justru lebih penuh engagement gitu. Iya, dan kenapa? Karena saya bukan mengejar materi habis. Yes. Saya mengejar karena ada tujuan kompetensi yang harus saya pakai, yang menurut saya, menurut kacamata saya sebagai pengajar, katakanlah kita berdua ngajar biologi, halaman 7 dan 8 ini harus menghasilkan kompetensi yang cukup. Yeah. Oleh sebab itu saya fokus di halaman 7 dan 8 untuk dapat mencapai tujuan kompetensi itu. Bukan sekedar knowledge-nya dihafalkan kemudian diujikan. Nah, itu kan logika-logika sederhana yang bisa kita pakai untuk mengumpamakan ujian nasional dengan proses pembelajaran yang membisarkan anak. Oke. Nah, dalam konteks kelas saya versus kelasnya Bu Ice tadi, bisa jadi pada saat assessment yang mengukur kompetensi, anak-anak Bu Ice lebih bagus daripada saya. Pasti, ya kan? Karena dia pasti akan bisa mengungkapkan reasons kenapa dia menjawab seperti ini. Sedangkan di kelas Bu Nisa mungkin karena Cepet-cepet supaya materinya cepat habis, ya hafal aja. Atau mungkin juga karena saya nggak tahu ternyata ngebahas materi itu tuh bisa mendalam karena pengetahuan konten saya yang... Atau banyak juga guru yang menganggap kalau materi saya habis itu identik dengan kebisaan anak. Oke, delusional gitu ya. Yes. Dan itu yang sering sekali terjadi ya karena saya melatih guru sudah 30 tahun lebih ya. Betul. Jadi itu yang sering saya dapatkan. Saya kalau materi nggak habis tuh kayaknya belum selesai ngajar. Karena fokusnya adalah ngabisin materi. Nah, ujian nasional itu berbasis pada kisi-kisi yang berisi tentang materi ajar. Iya, oke. Sehingga dua-duanya sama-sama dites nih Bu. Tapi sehingga saya dapat informasi bahwa oh ternyata cara mengajar saya itu kurang membangun kemampuan kompetensi anak gitu ya. Sementara justru karena saking terburu-buru tadi malah fokusnya touch and go gitu ibaratnya materinya. Atau mungkin udah hafalin aja lah nggak paham nggak apa-apa gitu ya. Sebentar Bu Nisa. Tapi ngajar di kelas Bu Nisa jauh lebih gampang buat gurunya. Iya dong. Karena cuma delivering materials. Betul. Sedangkan di saya butuh upaya lebih banyak. Ibu harus mikirin bagaimana cara bertanya yang baik. Betul. Saya bagaimana mengulang hal yang sama dengan aktivitas yang berbeda. Sehingga anak mendapatkan perspektif yang berbeda. Saya menggunakan materi yang sama
untuk kegiatan guna memfasilitasi anak-anak dengan pendekatan belajar yang berbeda. Oke. Jauh lebih rumit. Which one is the real teaching? My class. Yeah. Karena real teaching adalah membelajarkan anak, bukan belajar materi. Yeah. Jadi saya pikir kita harus membawa pada logika-logika yang berpihak pada anak. Yeah, betul. Maksudnya logika-logika bahwa sekolah itu adalah tempat untuk mengembangkan anak, bukan untuk memberi carrot and stick. Nah, ini yang mau saya ajak teman-teman yang menyaksikan juga ikut aware bahwa carrot and stick dalam ujian nasional itu beda banget sama carrot and stick dalam asesmen nasional yang mungkin nggak terlalu clear carrotnya apa, sticknya apa. Karena yang diberikan dalam ujian nasional itu adalah keputusan anaknya lulus atau tidak. Dan kalau banyak yang nggak lulus, sekolahnya dicap jelek gitu ya Bu ya. Dan pemerintah daerahnya dianggap tidak perform. Dinas pendidikannya dianggap tidak dapat mengelola pendidikan dengan baik. Dalam asesmen nasional tidak ada konsekuensi terhadap murid. Tidak ada konsekuensi mau anaknya jadi nggak naik kelas atau anaknya nggak lulus. Karena itu juga asesmennya dilakukan di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 11. Sehingga bukan di akhir jenjang gitu ya, bukan di kelas 6 SD, sehingga bukan jadi keputusan kelulusan. Namun informasi dari asesmen nasional itu digunakan untuk ngebenahin kelas yang kayak saya tadi tuh. Oh ternyata nih kelasmu tuh nggak hidup gitu, anak-anaknya nggak belajar sampai ke kompeten, ke level kompeten. Sehingga harusnya saya mengubah praktik saya, itu harapannya dari asesmen nasional. Susah tapi kan itu tadi Bu Ice bilang itu susah, yang gampang pengajar yang seperti saya. Itu yang digunakan oleh teman-teman guru yang ngerasa ingin kembali ke ujian nasional karena menganggap bahwa ujian nasional itu membantu mereka dalam mengajar gitu. Tapi Bu Ice, seperti yang tadi saya bilang, kita belum ngebahas soal guru. Karena sebenarnya ya tadi perdebatan ini tuh bukan guru versus pembuat kebijakan gitu ya, tapi antar guru sendiri pun punya pandangan yang berbeda-beda dan tapi karena waktu kita terbatas, saya tahu perlu satu episode khusus untuk ngomongin ini. Jadi nanti episode berikutnya kita masih ngobrol, boleh ya Bu Ice ya? Boleh. Oke. Kalau gitu kita akhiri dulu di sini. Saya nggak mau nyimpulin apa-apa. Karena ini diskusinya belum selesai dan selalunya masih banyak yang bisa diperbincangkan. Ini adalah satu perspektif dari kami, bukan perspektif yang super objektif. Karena di sini kami adalah sebuah organisasi yang mendorong kebijakan yang berpihak kepada anak. Ini adalah murni pendapat dari kami-kami yang ada di PSPK dan juga pendapat Ibu Ice sebagai, saya nggak mau bilang dewan pakar sebenarnya, karena di konteks ini jauh lebih penting Bu Ice sebagai tokoh yang sudah memperjuangkan penolakan ujian nasional sejak 15 tahun yang lalu. Jadi itu yang sangat relevan kenapa kita ngobrol sama Bu Ice pada hari ini. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah ngikutin diskusi ini. Ditunggu juga umpan baliknya dan juga ide-ide lainnya apa yang perlu kita bincangkan lagi di episode berikutnya. Thank you ya, sampai ketemu.